dipersembahkan oleh Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam pada bulan suci. Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam pada bulan suci. Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Inilah malam seribu bulan, ketika cahaya surga menerangi bumi, ketika cahaya surga menyinari bumi. Inilah malam seribu bulan, ketika Tuhan menyingkap air mata kita, ketika Tuhan menyingkap dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, 30 hari sudah kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan semoga apa yang kita perbuat di bulan puasa ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan tadi penampilan dari Meilisi, dan pada hari ini saya Iri Ahmad Farezi bersama-sama Anda akan menemani Anda dalam tafsir Al-Misbah selama 1 jam ke depan. Dan saya di sini tidak sendirian, sudah ada ibu-ibu yang hadir di studio Metro TV. Selamat datang, assalamualaikum kepada pengajian, ibu-ibu pengajian dari Darunisa. Dan juga ada ibu-ibu pengajian dari Tijanur Rosak Al-Mubaroh. Dan juga ibu-ibu pengajian Rodatun Umahat Cibubur, Majelis Taklim Nur Ramadan dan Majelis Taklim Al-Jihad. Selamat datang di studio Metro TV. Dan hadirin dan juga pemirsa, pada kesempatan kali ini kami juga telah kehadiran para bintang tamu yang luar biasa sudah menyempatkan waktunya untuk datang bersama kami di sini. Selamat datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada Ketua KPK Bapak Abraham Samad. Assalamualaikum Pak Abraham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Kepala Badan Reserse Kriminal Bapak Suhardi Alyus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Selamat datang di studio Metro TV. Tentu saja kita juga sudah bersama dengan Bapak Quraisy Shihab yang juga nanti akan bersama-sama kita mengkaji pembahasan pada kali ini. Dan assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak sekali umat yang menganggap bahwa Idul Fitri adalah hari kemenangan Pak Quraisy. Menurut Pak Quraisy sendiri, apa itu hari kemenangan, dan makna dari hari kemenangan di Idul Fitri ini bagaimana Pak Quraisy? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat dulu, sebelum kita masuk pada bahasan tentang kemenangan dan hari kemenangan, saya ingin kita membuka ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Idul Fitri. Dalam suratul Baqarah, kita tahu ada perintah berpuasa. Tujuannya agar meraih takwa.
Kemudian dalam rangkaian uraian tentang puasa itu, Allah ada berbicara tentang kewajiban menyempurnakan bilangan puasa. Bilangan puasa sebulan bisa 29, bisa 30 hari. Walitukmilul iddah. Baru dikatakan lanjutannya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ini inti dari Idul Fitri menurut Al-Quran. Sempurnakan bilangan puasa 1 bulan. Jangan kurang dari 1 bulan, jangan lebih dari 1 bulan. Lalu litukabbirullah, agungkan Allah, bertakbirlah. Nah, itu sebabnya begitu Ramadan berangkat kita bertakbir. Sampai tadi salat Idul Fitri. Mari kita lihat apa arti takbir dan mengapa kita takbir. Biasanya kalau dalam berjuang kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini satu isyarat bahwa setelah selesai berpuasa, perjuangan harus berlanjut. Karena itu kita disuruh bertakbir. Nah, Allahu Akbar, kalau dari segi bahasa, kata akbar itu adalah bentuk kata yang menunjukkan adanya dua pihak, yang satu melebihi yang lain. Kalau saya berkata, si A lebih kaya dari si B, A melebihi si B. Si C lebih pandai dari si D, itu bentuk akbar. Jadi kalau saya berkata Allahu Akbar, kalau terjemahannya Allah lebih besar. Tetapi dalam agama, kita tidak bisa membandingkan Allah dengan sesuatu yang lain. Kita tidak bisa membandingkan Allah dengan makhluk. Karena itu Allahu Akbar bukan berarti Allah lebih besar. Tapi kita terjemahkan Allah Maha Besar. Kita disuruh mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Sehingga apapun yang terjadi bagi seorang dalam perjalanan hidupnya, selalu harus ditampilkan dalam benaknya bahwa Allah Maha Besar. Kalau Anda sakit, Allah Maha Besar, Dia dapat menyembuhkan Anda. Kalau Anda miskin, Allah Maha Besar, Dia bisa memberikan Anda kekayaan. Kalau Anda lemah, Allah Maha Besar. Dia, begitu seterusnya. Dalam hidup ini, kita harus menanamkan dalam jiwa kita yang harus berjuang ini bahwa Allah Maha Besar. Itu sebabnya Allahu Akbar adalah pangkalan tempat bertolak. Wala'allakum tashkurun, agar supaya dengan bekal dalam jiwa tentang kebesaran Allah, kalian dapat menggunakan potensi Anda sesuai dengan kehendak Allah menganugerahkan potensi itu. Apa artinya syukur? Syukur itu menggunakan apa yang dianugerahkan pada Anda sesuai dengan tujuan menganugerahkannya. Saya sering memberi contoh, kalau kita diberi pici, tidak bersyukur kalau tidak menggunakan pici itu. Tetapi juga tidak bersyukur kalau menggunakan pici itu untuk menggosok sepatu. Pertanyaannya, apakah dengan selesainya puasa kita telah meraih kemenangan? Betul. Kita akan lihat nanti. Ya, baik kalau begitu. Jadi untuk saat ini masih belum terjawab nih apa arti atau makna dari hari kemenangan itu. Dan pemirsa, untuk tahu jawabannya jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraisy. Ada musuh abadi, tidak perlu dimaafkan. Karena kalaupun kita maafkan, dia tidak akan terima.
uluran tangan kita. Itu setan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraisy Shihab. Tadi ada beberapa sedikit penjelasan dari Pak Quraisy mengenai syukur. Dan sebelum kita memulai, tadi kita sempat membahas sedikit, ternyata syukur itu tidaklah mudah. Bagi orang yang bisa bersyukur dengan apa yang telah didapatnya, baik kecil maupun besar, itu merupakan anugerah dan hidayah dari Allah. Dan kita akan melanjutkan lagi tentang pembahasan kita mengenai makna dari kemenangan yang kita dapat di bulan Ramadan ini, spesial di hari Idul Fitri ini. Pak Quraisy, kita lanjutkan lagi Pak Quraisy, silakan. Jadi kita berjuang, hidup ini perjuangan. Menarik bahwa dalam bahasa Al-Quran, saya kira sudah masuk dalam bahasa Indonesia, tempat sholat itu dinamai mihrab. Mihrab itu terambil dari kata harb, perang. Jadi tempat Anda sholat, tempat Anda berperang. Melawan siapa? Nah, musuh kita dalam hidup ini ada dua. Ada musuh abadi, tidak perlu dimaafkan. Karena kalaupun kita maafkan, dia tidak akan terima uluran tangan kita. Itu setan. Itu kita mau berjuang, berperang melawan dia, bukan mematikannya, karena dia tidak akan mati. Tetapi berusaha melumpuhkannya. Yang kedua, musuh kita diri kita, nafsu. Nafsu itu kita juga tidak boleh membunuhnya. Kita mengendalikannya. Nah, kita berperang. Sekarang timbul pertanyaan, Anda udah menang atau belum? Kalau begitu jangan namakan ini hari kemenangan. Perjuangan masih berlanjut. Berlanjut sampai mati. Nah, ada perbedaan antara nafsu dengan setan. Salah satu ciri utama nafsu, tamak. Yang korupsi saya kira itu karena tamak, Pak ya. Nah ini ya, nanti kita mau dengar dari Pak Abraham ini. Sudah cukup, udah banyak tamak, nafsu. Nafsu tidak akan berhenti sampai dia meraih apa yang dia inginkan. Tetapi dia tidak pernah puas. Nah, kalau setan, dia tidak mempunyai target kecuali menjadikan Anda rugi atau tidak untung. Sehingga kalau dia mengajak Anda, katakanlah untuk berzina, Anda tidak mau, dia mundur. Tidak usah zina, pegang-pegang aja. Anda tidak mau, dia berkata, tidak usah salat sunnah. Anda tidak dapat untung. Ini perjuangan hidup kita. Setan sudah bersumpah di hadapan Tuhan. Saya akan berdiri menghadang manusia di jalanmu yang lurus. Saya akan goda dia dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Sehingga engkau, wahai Tuhan, tidak mendapati kebanyakan mereka pandai bersyukur. Itu perjuangan kita. Jadi saya tidak ingin cepat-cepat berkata bahwa kita sudah menang. Jangan pernah menduga Anda bisa meraih kemenangan tanpa bantuan Allah. Betapapun banyaknya senjata Anda, betapapun banyaknya personil Anda, kalau tidak dapat bantuan Allah, jangan kira akan menang. Kemenang itu sebab nasara abda, a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. Dia yang memuliakan tentara-tentaranya. Dia yang mengalahkan, dia sendiri yang mengalahkan musuh-musuh. Karena itu, kalau mau meraih kemenangan, kaitkan diri Anda dengan Allah.
Itu sebabnya kita lihat dalam ucapan selamat lebaran, kita biasa ucapkan taqabbalallahu minni wa minkum. Semoga Allah menerima. Kita belum tahu diterima enggak amalan kita atau tidak. Nah, kalau Anda berkata menang, itu orang yang menang cenderung berfoya-foya. Nah, itulah yang terjadi. Berfoya-foya, minum sebanyak-banyaknya, makan sebanyak-banyaknya, berpakaian dengan indah, tapi disertai dengan keangkuhan. Bukan itu makna kemenangan. Kita belum menang. Kalaupun kita sudah menang, baru menang dalam pertempuran. Itu kalau menang, nggak tahu kita menang atau tidak. Apakah terkendali nafsu Anda? Saya kira demikian. Baik, Quraisy. Masih banyak pembahasan yang bisa kita dapat dari Pak Quraisy Shihab. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Musuh kita ada dua. Ya. Pertama dari eksternal setan, kemudian dari internal hawa nafsu. Dan yang paling berbahaya lagi kalau dia berkolaborasi dua ini. Baiklah pemirsa, alhamdulillah kita dapat bergabung lagi di Tafsir Al-Misbah spesial Ramadan. Dan tadi dijelaskan Pak Quraisy bilang bahwa hari kemenangan rasa-rasanya itu pendeklarasian hari kemenangan itu hanyalah milik Allah. Kita manusia rasanya tidak tepat mendeklarasikan bahwa kemenangan itu milik kita pribadi. Karena mungkin itu dianggap sebagai satu kepuasan, bahkan kesombongan. Menurut Pak Suhardi bagaimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Quraisy. Terima kasih banyak Pak Quraisy kesempatan ini. Saya begitu mendengar apa yang disampaikan Pak Quraisy, artinya hari kemenangan itu harus kita maknai dari dua perspektif minimal, Pak. Yang pertama, wujud rasa syukur kita sudah bisa melaksanakan semua kegiatan termasuk bulan puasa Ramadan dengan baik. Dan juga sarana introspeksi diri kita. Artinya tidak boleh kita larut dengan rasa kemenangan itu, tapi kita implementasikan untuk menghadapi pertempuran-pertempuran berikutnya. Karena peperangan ini seperti disampaikan Pak Quraisy adalah sampai kematian kita. Ini kan artinya kita memang semua dalam antrian untuk itu semuanya. Karena kalau kita tidak berbekal itu, apa yang mau kita harapkan dari hidup ini kan gitu. Dan kami maknainya apa yang disampaikan Pak Quraisy itu artinya kita harus bersyukur. Mudah-mudahan syukur itu juga mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya introspeksi diri kita. Manusia tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Yang lalu sudah kita perbuat, mudah-mudahan ke depan dalam menghadapi pertempuran dan peperangan selanjutnya kita dapat mengendalikan diri. Tadi Pak Quraisy cerita sama kami bahwa ada dua hal, dari internal dan dari eksternal. Internal adalah menguasai bagaimana kita menahan nafsu kita. Kemudian kedua dari luar, bagaimana setan menggoda kita semuanya. Artinya kembali kepada kehidupan spiritual kita. Susah itu Pak, kalau nafsu berkolusi dengan setan, tanya Pak Abraham. Iya Pak Abraham. Dari Pak Suhardi sendiri ada nggak korelasi dengan pekerjaan Pak untuk sangat banyak. Karena kami sebagai abdi masyarakat banyak sekali godaan tentunya, cobaan yang kami merasakan bahwa pengendalian diri itu penting sekali. Dan yang paling penting dalam level-level setiap kita ini yang diberikan amanah ini mempunyai level untuk memberikan pengabdian kita dengan ketauladanan. Ketauladanan daripada sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga, sebagai teman. Ini kan peran-peran yang harus kita laksanakan dengan baik. Banyak sekali korelasinya Mas. Dan yang paling penting buat kami dari yang mengemban amanah sebagai pengayom masyarakat, pelindung masyarakat ini bisa untuk mendedikasikan diri kita dengan sesuai dengan ajaran kita, spiritual kita. Jadi kemenangan untuk Pak Suhardi sendiri mungkin untuk menyelesaikan satu kasus sekarang tidak berpikir bahwa itu satu kemenangan sesaat aja gitu Pak. Tidak. Karena masih ada PR-PR lain yang harus diselesaikan. Betul. Jadi nggak bisa kita melihat skema seperti itu, tapi kita lihat tantangan tugas. Nah, kemampuan kita dibekali dengan tadi katakan akhlak, kemudian kecukupan secara spiritual sangat penting buat kita menghadapi tantangan ke masa depan yang makin berat ini ya Pak Quraisy. Hal ini perlu diperhatikan oleh ibu-ibu karena ini bentuk curhatan dari Pak Suhardi sendiri. Karena memang kita kalau misalnya melihat
selama ini yang jadi bumper atau yang terdepan itu adalah polisi ya Pak ya. Tapi ternyata kita sebagai orang tua sendiri harus juga membekali anak-anak kita, karena mereka yang mungkin sebagai pelakunya itu harus dapat bimbingan dari keluarga ataupun orang tua. Kalau untuk Pak Abraham sendiri, kita tadi bicara bahwa godaan itu adalah dari eksternal, ada syaitan. Syaitan itu pasti akan mempengaruhi manusia untuk mendapatkan sesuatu sampai ke ibaratnya ke ampas-ampasnya. Begitu juga dengan korupsi kali Pak ya, Pak Abraham. Karena korupsi itu paling bahaya. Bagaimana Pak Abraham? Mungkin ada pernyataan atau ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Quraisy mengenai hari kemenangan ini. Ya, menarik tadi apa yang disampaikan Pak Quraisy. Musuh kita ada dua. Ya. Pertama dari eksternal setan, kemudian dari internal hawa nafsu. Dan yang paling berbahaya lagi kalau dia berkolaborasi dua ini. Oleh karena itu, kalau sudah berkolaborasi, yang muncul adalah perilaku yang menyimpang. Seperti tadi yang disampaikan Pak Quraisy. Apa itu perilaku menyimpang? Kadang-kadang manusia kalau tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka timbullah perilaku atau sifat ketamakan. Ini yang paling berbahaya, karena perilaku atau sifat ketamakan itu menjadi cikal bakal orang berperilaku koruptif. Ini yang berbahaya. Oleh karena itulah sebenarnya di hari yang Idul Fitri, hari yang fitrah ini, harusnya kita bisa memaknai untuk kita kembali kepada jati diri kita. Kita kembali ke jati diri kita agar supaya kita terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Kenapa ini semua terjadi? Seperti tadi yang disampaikan Pak Suhardi, ada nilai yang tergerus di negeri ini, Pak Quraisy. Nilai-nilai yang kita anut selama ini di negeri ini adalah nilai-nilai moral agama. Itu nilai yang kita anut di negeri kita, Indonesia, adalah nilai-nilai moral agama. Tapi kemudian ini tergerus. Kenapa dia tergerus? Karena adanya arus globalisasi, transformasi yang begitu kuat, menghampiri kita, begitu kencang menghampiri negara kita, tapi kita sendiri tidak punya proteksi, tidak punya filter untuk menangkalnya. Oleh karena itulah, menurut saya, kita harus menghindari, menjauhi dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Ini sangat memprihatinkan Pak Quraisy. Kalau saya ingin menangkap tadi apa yang disampaikan Pak Quraisy tentang ketamakan. Bayangkan saja kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK, rata-rata pelakunya itu adalah orang-orang yang punya kedudukan cukup strategis, terhormat. Bahkan dilihat dari penghasilannya itu luar biasa lumayannya. Artinya tanpa melakukan korupsi pun sebenarnya dia sudah hidup mapan. Ya, sudah hidup mapan, jadi tidak butuh lagi sebenarnya. Tapi kenapa mereka ini melakukan korupsi? Karena sekali lagi ada sifat ketamakan, ingin hidup berlebih-lebihan, berfoya-foya. Contohnya misalnya ada seorang pejabat yang kita tangani, Pak Quraisy, gajinya itu 230 juta. Ditambah dengan gajinya sebagai komisaris 70 juta. Jadi satu bulan dia bisa terima 300 juta. Tapi toh kita masih menangkap yang bersangkutan terima suap sekitar 8 miliar. Ini kan menurut saya orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mensyukuri pemberian Allah, sehingga dengan gaji yang sudah luar biasa, tapi karena ada ketamakan, ingin hidup bermewah-mewahan, yang bersangkutan masih tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi. Satu hal yang menarik ini saya ingin garis bawahi, ajakan untuk kembali. Sebenarnya Idul Fitri itu kembali, itu artinya kembali. Fitrah itu punya makna banyak. Salah satu maknanya adalah kembali ke asal kejadian, jati diri kita. Kita ingin kembali ke jati diri kita sebagai hamba Allah. Nah, fitrah juga berarti suci. Suci itu gabungan dari 3 hal. Benar, baik, dan indah. Mencari yang benar menghasilkan ilmu. Mencari yang baik menghasilkan akhlak. Mencari yang indah menghasilkan seni. Kita mari mencari kebaikan, mari mencari ilmu, mari menampakkan keindahan. Jadi hidup ini indah. Itu yang kita targetkan dalam hidup kita, dalam perjuangan kita. Saya garis bawahi tadi apa yang dikatakan oleh Pak Abraham Samad. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Fitri. Keliru tidak menjatuhkan sanksi kepada penjahat itu lebih ringan
daripada keliru menjatuhkan sanksi kepada yang tidak bersalah. Baik pemirsa dan juga jamaah, alhamdulillah kita sekarang kembali lagi di Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab. Bagaimana ibu-ibu, masih kuat untuk melanjutkan? Masih ingat Allah? Masih. Suka lupa diri? Suka. Mudah-mudahan jangan. Ini kalau kita melihat Pak Suhardi, Pak Abraham, secara posisi, ini adalah posisi-posisi yang posisi-posisi riskan. Karena mungkin banyak badainya, begitu Pak Suhardi? Jadi memang ini sebagai nama sampaikan tadi, yang banyak sekali manfaatnya kita kalau memakaikan agama sebagai panduan kita. Ya. Karena sebenarnya yang terjadi ini selama ini dari para yang berbuat yang tidak baikan itu, Pak. Kalau saya pikir banyak orang itu sudah melaksanakan sholat 5 waktu, masih terjadi juga. Padahal kalau kita mengerti betul apa sih arti dari masalah yang kita ucapkan dalam lafaz sholat itu kan disebutkan. Contohnya di awal sholat saja udah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya udah kita bilang sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku dengan Allah. Dalam Fatihah dia sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tempat meminta, aku sembah dan aku meminta. Artinya sudah ada ritual-ritual yang spiritual memperkuatkan diri kita untuk mengingat selalu gitu, Pak. Seharusnya tidak boleh terjadi lagi ya mungkin hantaman badai dari internal maupun eksternal tadi, Pak. Tapi itulah kemungkinan yang harus kita tanamkan untuk memproteksi diri kita, ya, mengendalikan diri kita. Dan ini harus kita sampaikan juga kepada seluruh keluarga kita, ya, anggota kita dan sebagainya. Karena tidak ada yang sanggup, siapapun kita, yang mengerti akan apa yang akan terjadi sama diri kita. Ya, yang bisa kita senantiasa bersyukur, kemudian berusaha. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, apapun ya, yang diusahakan manusia tidak akan ada artinya. Gitu. Untuk Pak Abraham sendiri bagaimana Pak Abraham? Karena mungkin Pak Abraham sendiri punya dilema ya Pak ya pada saat menentukan satu tersangka. Pasti ya banyak komentar-komentar atau asumsi-asumsi dari orang bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak ini antara benar dan juga salah. Iya. Jadi apapun sebenarnya tugas kita ya, apapun profesi kita, pastilah kita akan menghadapi tantangan, cobaan dan godaan yang begitu dahsyat apapun. Ya. Jadi Ustadz juga demikian, tantangan, cobaan begitu dahsyat. Irgi juga demikian. Oleh karena itu, seperti tadi yang disampaikan Pak Quraish, kita kembali ke jati diri kita sebagai manusia yang seharusnya bisa mengembang tentang nilai-nilai luhur, nilai-nilai pekerti itu. Apa nilai-nilai luhur itu? Yaitu kita tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral agama, prinsip-prinsip keadilan. Dalam menentukan arah kebijakan penegakan hukum, yang pertama kita harus yakinkan diri kita bahwa kita harus menegakkan hukum itu secara adil. Kan gitu. Berlaku adillah karena keadilan itu mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Artinya apa? Dalam menentukan orang ini menjadi tersangka, orang ini bersalah apa enggak, kita harus bisa berlaku adil. Bukan karena amarah kita kepada orang itu. Kalau kita menentukan seseorang menjadi tersangka kasus korupsi, bukan karena kita marah kepada dia. Bukan mungkin karena kita dendam kepada seseorang. Atau ada sesuatu sehingga seolah-olah kita mentarget. Tapi betul-betul harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan itu. Saya ingin berkomentar dua hal menyangkut apa yang disampaikan. Dan ini mungkin dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, kita tidak membenci orangnya. Kita membenci kelakuannya. Sehingga kalau ada satu orang yang pernah bersalah, lantas dia minta maaf. Ada orang yang pernah penjahat, yang baik perilakunya, kita harus terima dengan baik. Itu satu. Yang kedua, unsur kehati-hatian ini tadi, itu juga dalam agama begitu. Sampai-sampai ada pernyataan dalam agama yang menyatakan keliru tidak menjatuhkan sanksi kepada penjahat itu lebih ringan daripada keliru menjatuhkan sanksi kepada yang tidak bersalah. Nah, kehati-hatian ini ada. Nah, itulah jalan menuju keadilan. Saya kira dalam kehidupan keseharian kita begitu.
Nah, ini persiapan kita selama bulan Ramadan itu yang kita bawa dalam perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira begitu ya. Baik, Pak Quraisy, kalau kita melihat apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Quraisy, tandanya kan kita memang perlu momen untuk mengingat gitu. Antisipasinya bagaimana Pak Quraisy? Karena banyak orang yang memang sadar tidak pada saatnya. Jadi terlambat. Nah, antisipasinya bagaimana Pak Quraisy? Semua orang berpotensi keliru. Itu prinsip. Silap. Berpotensi silap. Semua putra-putri Adam berpotensi untuk salah, untuk keliru, untuk ini sebagainya. Tapi sebaik-baik mereka yang bersalah itu adalah yang bersegera meminta ampun, bersegera memperbaiki diri. Karena kita, Nabi pun digoda setan kok. Ya, tapi beliau bertahan, beliau ini. Dan ada orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya karena itu. Nah, itu sebabnya kalau kita kembali kepada Idul Fitri kita ini, kita itu dalam bulan Ramadan diibaratkan seperti, kalau istilah Al-Quran itu, menenun pakaian. Menenun pakaian takwa. Idul Fitri pakaiannya udah jadi. Itu yang kita pakai. Pakaian itu punya fungsi banyak. Pakaian bisa memelihara Anda dari sengatan panas dan dingin. Kalau dingin pakai baju tebal. Kalau panas pakai baju yang. Pakaian itu membedakan Anda dari seseorang. Saya bisa tahu ini polisi atau itu tentara, itu ini dari pakaiannya. Pakaian yang Anda pakai harus bisa membedakan Anda sebagai seorang Muslim yang baik atau tidak. Kita Idul Fitri memakai pakaian takwa. Sudah indah nih pakaiannya. Apa itu benang-benangnya? Ada sabar, ada syukur, ada tawakal, ada kesadaran diri dan sebagainya. Itu yang kita pakai. Jangan dirombak kembali tenannya itu. Jangan jadikan senjata yang Anda miliki ini terbongkar, terabaikan, sehingga gagal dalam peperangan, gagal dalam pertempuran, sehingga dikalahkan oleh setan dan nafsu. Saya kira itu artinya Idul Fitri sebenarnya. Itu sebabnya kita punya di Idul Fitri itu ucapan lebarannya apa sih? Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kita dan semoga kita beruntung. Apa itu keberuntungan? Masuk surga. Tidak ada yang dapat menjamin kita masuk surga atau tidak. Kita baru mengharap. Saya kira itu sebenarnya inti daripada Idul Fitri. Dan juga hadirin, serta pemirsa, kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, orang suci itu punya masa lalu. Pendosa itu punya masa depan. Baik pemirsa dan juga jamaah, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraisy Shihab. Tadi kita semua sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Quraisy dan sudah kita diskusikan bersama. Dari Pak Suhardi, mungkin ada kesimpulan yang bisa ditangkap dari apa yang sudah kita dapat. Bukan kesimpulan Mas, mungkin kami ingin bertanya Pak Quraisy ini berkaitan dengan apa? Ini kan sarana introspeksi hari kemenangan, kita mengevaluasi diri untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Sampai tentunya sama-sama cita-cita kita tentunya husnul khotimah Pak ya, di ujungnya itu. Amin. Amin. Saya melihat bahwa ada pengalaman Pak, kami waktu jadi Kapolda Jawa Barat itu seorang artis pada saat dia tampil sebelum nyanyi dia mengatakan begini, ada tausiahnya sedikit. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, orang suci itu punya masa lalu. Pendosa itu punya masa depan. Artinya ada ruang. Allah adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf gitu. Artinya orang suci juga sebagai manusia tentu punya salah dan khilaf Pak di masa lalunya, tapi sekarang dia perbaiki moralnya dan sebagainya.
Nah, sekarang orang-orang yang bersalah selama ini mungkin melakukan perbuatan bertentangan dengan agama, tentunya mesti punya peluang dia untuk memperbaiki dirinya. Nah, mungkin momentum ini juga, Pak, apakah bisa dikatakan sebagai juga untuk mengevaluasi diri yang semacam itu? Karena perspektif ini perlu juga kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jangan pernah berhenti untuk bertaubat gitu. Mari kita merubah diri kita di tengah-tengah terpaan globalisasi yang luar biasa hebatnya, Pak. Kalau nggak ada, sekali lagi nggak ada bekal akhlak kita, tentunya akan rusak generasi-generasi selanjutnya. Itu Pak, Pak Kures. Saya kira benar sekali. Karena itu pintu taubat terbuka sampai nyawa tiba di kerongkongan. Dan pintu maaf, jangan pernah berkata kepada rekan Anda, tiada maaf bagimu. Karena kita bisa melakukan kesalahan yang lebih buruk dari apa yang dilakukan. Maukah kamu dimaafkan Allah? Itu pertanyaan Al-Quran. Jadi maafkan orang lain. Saya kira itu. Silakan Pak Abraham. Ya, mungkin dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Penegak hukum ini kan memerangi kemungkaran, Pak Kures ya. Dalam memerangi kemungkaran itu, kebatilan, ada satu prinsip yang kita harus pegang teguh agar supaya dalam menegakkan kebenaran hukum itu kita tidak justru menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itulah di dalam setiap menegakkan amar ma'ruf, memerangi kemungkaran dan kebatilan, maka prinsip keadilan itu yang menjadi sangat utama dikedepankan. Seperti tadi yang saya katakan bahwa ada contoh di Al-Quran kita, surah Al-Maidah, bahwa dalam menegakkan kebenaran itu keadilannya yang menjadi prinsip utamanya. Jangan sekali-sekali kita menegakkan kebenaran dengan melakukan ketidakadilan kepada seseorang. Karena sekali lagi bahwa setiap manusia, ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Kurais, sampai akhir hayatnya pun ya, di ujung nyawanya dicabut, dia masih punya kesempatan untuk melakukan pertaubatan. Saya pikir itu intinya. Baik, kesimpulan saya kalau saya ini, saya ingin kembali pada keadilan. Kalau ada yang bertanya atau meminta Anda memberi kesimpulan tentang ajaran Islam dalam satu kata. Kalau dalam Kristen itu biasa kita dengar kasih. Kalau dalam Islam adil. Islam itu adil. Karena kasih tidak dibenarkan memberikan kasih sehingga memaafkan orang yang melanggar hukum setelah dilapor. Di situ adil. Adil itu artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan cara yang secepat-cepatnya. Saya kalau berutang, saya sudah punya uang, saya tidak mau bayar utang saya zalim, tidak adil. Karena mestinya saya memberikan secepat-cepatnya. Satu orang datang ke kantor misalnya minta diuruskan mau KTP-nya. Dia bisa berikan hari ini, dia tidak berlaku adil kalau dia berikan minggu depan. Islam itu adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Anda tidak adil kalau menghormati anak kecil seperti menghormati orang tua. Walaupun itu penghormatan. Anda tidak adil kalau Anda menghormati Nabi seperti menghormati Tuhan. Itu tidak adil. Semua ada tempatnya. Islam itu adil. Karena itu yang dikemukakan Pak Abraham tadi. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah walau terhadap dirimu sendiri. Itu Islam di situ, dan itu arah kita sebenarnya. Ingin menegakkan keadilan antara lain melalui Pak Polisi, melalui KPK. Saya kira itu. Insya Allah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Abraham dan juga Pak Suhardi selama ini sesuai dengan jabatan masing-masing, mudah-mudahan menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dijalankan dengan seadil-adilnya.
dan memaknai 30 hari kita menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat di bulan puasa ini dapat menjadi aplikasi di kehidupan kita nanti, di kedepannya, dan menjalankan kehidupan yang baik sedini mungkin selagi kita masih diberikan umur. Terima kasih Pak Quraisy, apa yang sudah disampaikan hari ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih banyak kepada Pak Abraham dan juga Pak Suhardi sudah hadir bersama kita di sini. Akhir kata saya Irgi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba hari kemenangan.